Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang strategi lolos seleksi P3K Guru tahap 3. Nah, Bapak Ibu semuanya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 3 keistimewaan dari seleksi P3K guru dan non-guru untuk tahap ketiga. Nah, salah satunya di sana dibahaskan terkait dengan keistimewaannya adalah bebas memilih formasi. Nah, di sini adalah saya akan menjelaskan bagaimana strategi kita untuk memilih formasi itu sendiri. Nah, pada pasal 37 ayat 3 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi Bapak Ibu semuanya harus ingat nih bahwa Bapak Ibu semuanya bisa memilih di seluruh wilayah Indonesia dengan syarat sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa sertifikat pendidiknya itu sesuai dengan formasi yang Bapak Ibu semuanya ingin lamar. Nah, kemudian yang kedua tadi bahwa ijazah atau kualifikasi pendidikan Bapak Ibu semuanya harus sesuai juga dengan formasi yang Bapak Ibu semuanya pilih. Jadi bebas memilih formasi itu tidak sekedar hanya memilih formasi tetapi mengabaikan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan. Jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana cara kita menganalisis formasi yang belum terpenuhi itu? Nah, ini adalah salah satu strategi kita agar lulus P3K tahap ketiga ini Bapak Ibu semuanya. Kita harus menganalisis formasi apa saja yang belum terpenuhi di mana, di sekolah mana, di instansi mana, itu yang perlu kita analisis pada kesempatan ini. Nah, bagaimana cara kita menganalisisnya? Yang pertama adalah kita cek hasil pengumuman seleksi P3K tahap 2 di akun resminya BKN. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa cek di sana. Di sana sudah tercantum semua hasil pengumuman seleksi P3K tahap 2. Nah, kemudian yang kedua, cari yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya sudah cek, jadi nanti cari yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu semuanya. Misalnya Bapak Ibu semuanya jurusan fisika, berarti cari yang untuk guru fisika di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, catat dan rangkum formasi yang belum terpenuhi. Jadi, ketika udah ketahui formasi fisikanya yang kosong itu di sekolah mana saja, berarti Bapak Ibu semua catat dan rangkum formasi itu. Biar apa? Biar Bapak Ibu semuanya tahu, oh ya di sini ada formasi yang kosong, formasi yang belum terpenuhi. Jadi sambil kita menunggu formasi tahap 3 yang diumumkan. Jadi cari tahu pesaing kita juga di formasi tersebut. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menganalisis ketika mengambil di sekolah A, apakah di sana ada yang punya serdik atau enggak. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu analisis biar lulus tahap ketiga. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan analisis? Ini saya sudah coba melakukan analisis untuk beberapa kelompok jabatan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa lihat bahwa di sini saya analisis misalnya di instansi Kota Mataram. Nah, di instansi Kota Mataram ini ada kelompok jabatan, kemudian ada lokasinya, kemudian ada kebutuhannya. Nah, untuk kebutuhannya sendiri,
Nah, di sini untuk ahli pertama guru bimbingan konseling itu ada di SMP Negeri 3 Mataram. Kemudian ada di SMP 11 Mataram, ada di SMP Negeri 16 Mataram, kemudian ada di SMP juga. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa analisis seperti ini. Ini adalah kebutuhan formasinya. Di SMP Negeri 3 Mataram ada satu, di SMP Negeri 11 Mataram ada satu, kemudian di SMP Negeri 17 ada satu, SMP Negeri 2 Mataram ada dua. Jadi apa gunanya ini? Biar kita tahu, oh ya di sini formasi yang kosong. Jadi bisa Bapak Ibu pertimbangkan ketika ingin mendaftar di tahap ketiga nanti. Nah, kemudian di guru untuk ahli pertama guru IPS itu ada di SMP Negeri 17 Mataram. Itu ada jumlahnya yang dibutuhkan adalah kebutuhan formasinya satu. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa analisis, oh iya, saya kualifikasi pendidikan saya adalah IPS. Ini Bapak Ibu semuanya bisa melamar di sini. Nah, kemudian guru kelas juga ini banyak sekali di Kota Mataram. Nah, ini ada SDN 35 Mataram, ada dua kebutuhannya, ada SDN 1 Mataram, kemudian ada banyak sekali, ini belum semua saya analisis. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan analisis seperti ini jika ingin lolos seleksi tahap ketiga. Nah, kemudian ada guru penjasa kes. Di sini ada beberapa sekolah yang belum terpenuhi formasinya di tahap 1 maupun tahap kedua. Kemudian ada guru PPKN juga di SMP 3 Mataram, SMP 12 Mataram, ada SMP 9 Mataram, ada SMPN 13 Mataram, kemudian ada SMPN 15 Mataram. Ini masing-masing satu formasi. Nah, begitu juga untuk guru seni budaya. Ada beberapa sekolah di SMPN Kota Mataram yang membutuhkan, yang belum terpenuhi formasinya untuk tahap 1 maupun tahap 2. Nah, ada guru TK juga Bapak Ibu semuanya banyak sekali. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu Bapak Ibu cari tahu dari sekarang untuk formasi-formasi yang belum terpenuhi. Ini contohnya di Kota Mataram. Nah, ini adalah contohnya di instansi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini ada guru agribisnis tanaman perkebunan itu di SMKN 1 Kuripan, 1 SMKN 1 Pekat, 3 kebutuhannya. Kemudian bahasa Arab ada di SMK, ada di SMA 1 Praia Timur, Batu Liang, Pringgarata. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa analisis seperti ini. Guru bahasa Indonesia, kemudian ada guru bahasa Inggris. Ini adalah guru bimbingan konseling. Jadi guru bimbingan konseling ini banyak sekali. Di instansi provinsi juga banyak sekali nih Bapak Ibu semuanya. Di SMA 4 di SMKN 1 Dompo ada 4 kebutuhannya. Kemudian di SMKN 7 Mataram juga ada 4. Kemudian ada guru biologi, guru fisika yang dibutuhkan yang belum terpenuhi di instansi Provinsi NTB. Nah, selain itu di Kabupaten Bima itu hampir semua udah terpenuhi Bapak Ibu semuanya. Ini hasil analisis saya, tinggal 3 formasi ini yang belum terpenuhi, yaitu guru TIK di SMPN 5 Wera 1, kemudian guru bimbingan konseling ada 1 SMP 1 Belo 1, dan guru bimbingan konseling SMPN 5 Wera 1. Jadi Bapak Ibu semuanya yang berkeinginan untuk ngambil di Kabupaten Bima tinggal 3 formasi yang tersisa. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mencari tahu di formasi yang belum terpenuhi ini. Jadi Bapak Ibu semuanya mulai sekarang harus cek dan analisis terkait dengan informasi yang belum terpenuhi. Nah, ini adalah sebagian besar yang saya analisis. Nah, Bapak Ibu juga semuanya bisa melakukan analisis di websitenya sendiri. Jadi ketika udah cek di websitenya, Bapak Ibu semuanya bisa membuat seperti itu. Nah, di websitenya di mana? Kita lihat di sscasnbkn.go.id. Nah, di sini ada layanan informasi. Nah, kemudian di bawahnya kita pilih hasil seleksi P3K guru. Nah, kita klik di sini. Nah, kita tinggal pilih provinsi mana yang kita mau fokus dulu untuk mencari informasinya. Misalnya tadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kita pilih Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, nanti akan muncul beberapa kota kabupaten yang ada di Kabupaten
di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini ada Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Kota Bima, Kota Mataram, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa buka ini salah satunya. Nah, misalnya di Kota Mataram, kemudian di provinsinya. Nah, di Kabupaten Bima ini bisa lihat Bapak Ibu semuanya untuk ini udah terisi. Kemudian tinggal lihat yang masih kosong. Nah, jadi harus sabar. Ini ada 286 halaman. Jadi satu persatu dianalisis, dilihat benar-benar untuk peluang bisa lolos ke tahap ketiga. Nah, ini masih jadi Bapak Ibu semuanya harus buka seperti ini biar tahu mana yang masih kosong, mana yang belum terpenuhi. Jadi di Kabupaten Bima ini memang udah hampir semuanya terpenuhi. Kemudian di Kota Mataram, ini Kota Mataram, ini satu masih belum ada yang terpenuhi guru bahasa Indonesianya. Kemudian sini sudah, kemudian di sini satu di SMP Negeri 11 Mataram, kemudian di SMP 10 Mataram, SMP 2, SMP 4 Mataram ini tidak lulus dua-duanya, yang dibutuhkan 2 formasi. Jadi hal-hal seperti ini yang segera Bapak Ibu semuanya cek di akun resminya CASN untuk mengetahui informasi yang belum terpenuhi dan melakukan rangkuman seperti di Excel tadi Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah gunanya kita harus menganalisis sebelum kita mengetahui secara resmi pengumuman formasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu aja mungkin Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi agar lolos P3K tahap ketiga. Jadi tadi sudah di-share-kan beberapa cara ini, jadi mohon untuk segera dicek Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.